Shalom, saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucap syukur karena kebaikan Tuhan, dan saya percaya kebaikan kemurahan Tuhan juga senantiasa saudara alami dalam kehidupan saudara. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sungguh sangat baik. Kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami menikmati anugerah-Mu, menikmati sukacita, damai sejahtera di dalam Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang ke-9. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membacakan Amsal 9 ayat 17-18. Tertulis demikian: Air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Tetapi orang itu tidak tahu bahwa di sana ada arwah-arwah, dan bahwa orang-orang yang diundangnya ada di dalam dunia orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita semua pasti ingin hidup dalam berkat Tuhan. Tidak ada yang mau hidup dalam kutuk atau ketiadaan berkat. Untuk itu, saudara, firman Tuhan mengajar agar kita hidup dalam ketaatan, bukan dalam dosa dan pelanggaran, agar kita mengalami berkat dan kehidupan. Dalam ayat ini terdapat kalimat air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi lezat rasanya. Kalimat ini merupakan sebuah metafora yang mengandung arti tentang perzinahan dan segala macam dosa dan kejahatan. Di balik perzinahan dan dosa ada kematian yang kekal. Dalam Galatia 5 ayat 19-21 tertulis bahwa orang-orang yang hidup dalam perbuatan daging, yaitu hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dosa-dosa, kejahatan dan pelanggaran, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat di pasal 9 ini, ada perbedaan yang jauh antara hikmat dan kebodohan. Perlu kita pahami terlebih dulu, saudara, bahwa kebodohan yang dimaksud di sini bukan soal keterbatasan kepandaian dalam hal nilai akademis di sekolah. Tapi kebodohan yang dimaksud di sini adalah ketidakmauan untuk menuruti firman Tuhan, atau kata lainnya bisa disebut dengan kebebalan. Perbedaan yang sangat jauh nampak di sini dari hikmat dan kebodohan terhadap kehidupan manusia. Hikmat dihubungkan dengan anggur dan daging, tapi kebodohan dihubungkan dengan air dan roti. Ini suatu perbandingan yang sangat mencolok, saudara. Tapi perlu kita pahami juga bahwa konteks di sini berbeda dengan apa yang disampaikan Tuhan Yesus tentang air dan roti hidup. Dan kita perhatikan juga, saudara, di dalam pasal 9 ini, bahwa hikmat mengundang orang secara terbuka ke meja yang dilengkapi dengan makanan dan minuman yang baik. Tapi sebaliknya, dosa memanggil orang untuk makan secara sembunyi-sembunyi, makanan yang paling sederhana. Apa yang ditawarkan oleh hikmat firman Tuhan adalah berkat dan kehormatan. Tapi apa yang ditawarkan oleh iblis adalah kutuk, kekurangan, dan kebinasaan. Dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10 tertulis, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang ditawarkan oleh iblis adalah kehancuran, tapi yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus adalah kehidupan yang penuh dengan berkat sejati. Apa yang ditawarkan oleh iblis seringkali diresponi orang dengan baik. Mengapa, saudara? Karena kelihatannya begitu mempesona. Banyak orang yang menyukai sifat terlarang dari dosa, dan mereka menikmatinya tanpa menyadari bahwa dosa akan membawa mereka kepada kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang bodoh
yang dicucuk hidung oleh iblis. Tapi mari kita menjadi orang yang bijaksana, di mana tangan kita dipegang oleh Tuhan, yang menuntun kita ke jalan kehidupan. Hidup dalam Tuhan itu penuh sukacita dan kebahagiaan. Ada kesukaan besar di dalam firman dan kasih karunia-Nya. Hidup dalam dosa mengundang kutuk. Mari jangan ikuti panggilan dosa. Undanglah berkat Tuhan dalam hidup saudara dengan cara mentaati kebenaran firman Tuhan. Tuhan merancangkan yang baik buat kita semua, dan Ia mau kita hidup dalam berkat-berkat-Nya dan dalam anugerah kehidupan yang kekal dari Tuhan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengajarkan kepada kami untuk kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Dosa, tawaran dari iblis seringkali nampak menggiurkan, nampak sebagai sesuatu yang nikmat, tapi kami menyadari bahwa tawaran dari iblis hanyalah sebuah kamuflase dari kutuk dan kebinasaan. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang kuat senantiasa, teguh hati, dan berkomitmen untuk hidup benar di hadapan-Mu. Kami mau mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus, dan senantiasa menuruti akan kehendak-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar, menegur, dan menuntun kami untuk selalu hidup dalam firman-Mu dan dalam kasih karunia-Mu. Berkati kami ya Tuhan di malam hari ini. Lindungi kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Berkati setiap dari kami yang sedang dalam pergumulan, yang sedang mempunyai kebutuhan, agar Tuhan Engkau melawat, memberikan apa yang kami perlukan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan. Tuhan limpahkan sukacita-Mu berlimpah-limpah dalam hati mereka. Dan yang sedang dalam masalah persoalan, Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya ada kemenangan, ada pertolongan Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.